Oke, selamat malam. Eh, Selamat berjumpa di mata kuliah pemrograman web. Oke, ini pertemuan pertama kita ya. Di pemrograman web ini nanti materi yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas yang pertama itu nanti adalah HTML. Nah, setelah HTML nanti kita akan membahas ke CSS dulu, atau ke shading style sheet. Nah, kemudian nanti terakhir yaitu JavaScript ya. Oke. Nah, untuk HTML atau biasa disebut dengan Hypertext Markup Language. Nah, mungkin sudah sering mendengar ya istilah HTML. Nah, terutama untuk yang anak-anak RPL yang dari SMA RPL pasti sudah familiar dengan ini. Oke. Untuk HTML sendiri nanti format awalnya adalah seperti ini. Jadi nanti ketika kita membuat file HTML, ya kan, HTML head, kemudian title. Nah, title ini nanti di sini judul file HTML kita. Nah, kemudian untuk apa yang ingin kita tampilkan di dalam web nanti akan kita letakkan di body. Oke. Yang pertama untuk istilah-istilah yang ada di HTML, ya kan? Oh ya, istilah-istilah penting. Yang pertama itu adalah tag. Oke. Tag adalah tag khusus atau markup berupa dua karakter, yaitu icon ini dan ini. Oke. Dan, kalau di aritmatika ini tanda lebih besar dan lebih kecil. Nah, contoh misal adalah body. Nah, setiap perintah dalam HTML itu pasti diawali dengan tag atau diawali dengan markup. Oke. Nah, kemudian secara umum tag ditulis secara berpasangan. Jadi ketika ada buka pasti ada tutup. Misal ada tag body berarti nanti ada slash body. Oke. Nah, kemudian untuk tag pembuka itu adalah contoh tadi, ya kan? Misal seperti ini. Ini adalah tag pembuka. Nah, kemudian untuk tag penutupnya nanti ditambah slash. Nah, contoh misal tag body adalah seperti ini. Nah, kemudian tag penutupnya nanti dibuat seperti ini. Slash body. Nah, itu yang pertama adalah tag. Yang kedua adalah elemen. Elemen terdiri dari atas 3 bagian. Jadi setiap web itu pasti mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu tag pembuka, tag isi, dan tag penutup. Oke, nah contoh untuk menampilkan judul dokumen HTML pada web browser digunakan elemen title. Di mana elemen title itu nanti penulisannya seperti ini. Title, nah ini adalah sebagai tag pembuka. Kemudian setelah itu nanti judul dokumennya apa. Nah, terakhir adalah slash title. Nah, ini adalah tag penutupnya. Oke. Nah, tag-tag yang ditulis secara berpasangan pada suatu elemen HTML tidak boleh saling tumpang tindih dengan pasangan tag lainnya. Nah, jadi penulisannya itu harus urut. Contoh misal seperti ini. P, ya kan? Ini paragraf, kemudian bold. Nah, tidak boleh misal yang pertama P, ya kan? Tag P, kemudian di sini ditutup dengan slash P. Padahal untuk tag bold sendiri dia belum ditutup. Nah, malah tutupnya adalah setelah tag P. Nah, ini contoh penulisan yang salah. Ini penulisan yang sesuai dengan kaidah. Kemudian yang ketiga nanti ada atribut. Atribut ini mendefinisikan properti dari suatu elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. Nah, penulisannya adalah tag, kemudian nama atribut, nilai atribut. Nah, contoh, misal body, ini adalah tagnya, tag body. Kemudian atributnya apa? Atributnya BG color.
Nah, jadi atribut BG color ini nanti digunakan untuk mengubah background color dari halaman web kita. Nah, kemudian black ini adalah nilai atributnya. Kemudian text ini adalah nama atributnya, yellow adalah nilai atributnya. Ini contoh dari penggunaan atribut. Jadi harus ada di dalam tanda tag. Oke. Nah, harus ada di dalam tanda tag. Kemudian nama tagnya body, BG color, kemudian diikuti dengan nilai. Nah, kemudian tidak semua atribut tidak semua elemen, ya kan? Tidak semua elemen itu mempunyai atribut. Ada beberapa yang tidak mempunyai atribut. Misal kita berikan atribut pun dia tidak akan berpengaruh. Misal apa? Misal title, ya kan? Atau head, dia tidak mempunyai atribut. Oke. Kemudian elemen HTML menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Nah, contoh sintaknya adalah, jadi kita deklarasikan, yang pertama adalah HTML, kemudian jangan lupa ditutup dengan HTML. Kemudian elemen head ya. Nah, merupakan kepala dari dokumen HTML. Tag head dan tag slash head terletak di antara tag HTML dan tag HTML. Oke. Kemudian elemen title merupakan judul dari dokumen HTML yang ingin ditampilkan. Nah, untuk elemen title sendiri ini nanti terletak antara tag head dengan tag slash head title. Kemudian elemen body, oke, untuk elemen body. Nah, elemen ini nanti digunakan untuk menampilkan isi dari dokumen HTML. Oke, tag body dan tag slash body terletak di bawah tag head dan tag head. Oke, nah contohnya misal nanti tag body sintaksisnya seperti ini. Kemudian atribut teks, oke, teks ini memberikan warna pada teks. BG color memberikan warna pada latar belakang atau background. Nah, background memberikan latar belakang dokumen HTML dalam bentuk gambar, oke, dalam bentuk gambar ya. Nah, kalau BG color itu latar belakang warna solid. Kalau background ini latar belakang gambar. Link memberikan nilai warna untuk link. Kemudian A-link memberikan warna untuk link yang sedang aktif. V-link warna yang pernah dikunjungi. Jika atribut BG color dan background color keduanya dispesifikasikan, maka atribut background yang akan digunakan. Akan tetapi nilai atribut background atau gambar tidak ditemukan pada dokumen HTML, maka atribut BG color yang akan digunakan. Oke, paham maksudnya? Jadi gini, jika di sintak kita itu kita sebutkan antara BG color dan background, dua-duanya kita sebutkan. Nah, nanti misal background itu tidak ditemukan file gambarnya, maka yang akan dipakai adalah yang BG color. Jadi yang background akan diabaikan. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini latihan. Oke, nanti silahkan gunakan notepad. Jadi nah, misal seperti ini ya. Nah, di sini nanti misal saya ingin membuat sebuah file HTML. Oke, membuat sebuah file HTML. Nah, jadi nanti penulisannya seperti ini. Bentar, pokoknya saya perbesar dulu. Nah, misal seperti ini. Oke, HTML. Kemudian jangan lupa setiap tag itu diakhiri dengan tag yang sama.
Oke. Nah, kemudian setelah HTML nanti ada yang pertama itu adalah head. Ini. Oke. Nah, kemudian nanti di dalam head itu ada atribut apa? Title. Oke. Nah, kemudian nanti di title ini baru kita bisa masukkan judul dokumen apa yang akan kita jadi judul dokumen web apa yang nanti akan tampil. Nah, kemudian untuk penyimpanan, karena ini saya menggunakan Notepad, file, kemudian save as, saya letakkan di my dokumen ya. Maaf, saya letakkan di C saja biar nanti pencariannya mudah. Oke, di sini saya buatkan satu folder HTML. Oke, nah kemudian nanti save as tipenya ini nanti diubah ke all file. Nah, nanti di sini tinggal dikasih nama. Misal namanya saya kasih nama stepcom.html. Nah, titik HTML jangan sampai lupa di sini. Nah, ini jangan sampai lupa. Jadi ini harus kita sebutkan. Kalau tidak nanti dia akan dianggap tag atau file tanpa ekstensi. Oke, save. Udah. Nah, kemudian untuk membukanya atau untuk menjalankannya, oke, tadi ada di C, kemudian HTML. Nah, nanti ini. Oke, nah saya pakai yang Microsoft Edge. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, tadi apa yang saya tulis? Yang saya tulis itu tadi kan hanya baru di title-nya Universitas Tekom. Nah, nanti munculnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian misal ingin kita tambah, ya kan? Misal, oh ini saya ingin memberikan body. Nah, body, kemudian slash body. Nah, di sini misal saya kasih tulisan selamat datang. Nah, saya simpan. Oke, kemudian yang di web ini saya refresh. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Selamat datang. Nah, jadi tadi untuk penjelasannya ya. Nah, HTML di sini kan saya menggunakan tag HTML. Nah, ini adalah seluruh. Nah, seluruh dokumen ini nanti akan dianggap sebagai HTML. Nah, kemudian untuk khusus yang head ya kan, kemudian title, kita fokus ke title. Nah, title ini dia yang akan muncul di sini. Ini adalah title. Jadi judul dokumennya apa? Nah, kemudian untuk body, ya kan? Untuk body, ini adalah apa yang akan kita tampilkan di web kita. Jadi di sini tampilan webnya. Oke. Nah, ini adalah bodinya. Jadi ini HTML. Oke, kemudian ini head title, fokus ke title. Nah, ini adalah bodinya. Nah, jadi cara pembuatan dokumen HTML kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi ada atribut. Nah, misal saya di sini bg color sama dengan red.
Oke, kemudian teks. Untuk warna tadi apa? Teks ya. Oke, bikin color dulu. Kita simpan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau misal nanti kita ubah, ya kan, di sini bikin color tidak red, misal yellow atau blue, ya kan, atau mungkin kode warna itu juga bisa. Misal biru ya. Nah, nanti hasilnya biru. Nah, kemudian misal saya tambah atribut tag sama dengan yellow. Nggak mau, bentar. Berubah atau tidak? Nah, gini. Oke, nah mungkin yellow. Iya, kalau ada pertanyaan langsung saja ya, tidak perlu menunggu sampai di akhir. Nah, tapi bisa langsung ditanyakan kalau ada pertanyaan, nanti sekaligus akan saya bahas. Nah, jadi ini adalah contoh pembuatannya. Oke, nah ini saya hanya menggunakan Notepad, walaupun sebenarnya teks editor yang lain itu juga banyak. Oke, misal seperti ketika kita menggunakan Dreamweaver, ya kan, ataupun menggunakan Sublime, atau mungkin menggunakan teks editor yang lain, Notepad, Notepad Plus itu juga termasuk, atau mungkin Edit Plus. Nah, oke, nah tapi kalau misal kita tidak ingin menambah software baru, ya kan, kita cukup menggunakan Notepad, jadi tidak perlu menambah yang lain. Oke, nah oke, begitu ya untuk materi hari ini. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Oke, atau mungkin gini, nanti silahkan, oke, silahkan nanti materi akan saya share, ya kan. Nah, nanti silahkan dicoba. Nah, ketika nanti setelah dibaca ulang atau dipelajari ulang atau mungkin ketika dipraktekkan kalian menemukan kendala, ya kan, mungkin error atau apa, atau mungkin ada yang kurang jelas atau yang kurang dimengerti. Nah, nanti bisa langsung kalian share ke WA group kita. Jadi WA group tidak hanya sebatas tempat saya share materi, tapi juga sebagai tempat diskusi. Oke, gitu ya. Oke. Kalau begitu untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar.